YouTube channel. Aduh, duh, 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 duh. Come back to my YouTube channel. Jadi hari ini gua baru first time-nya lagi konten buat YouTube gua. Setelah 2 minggu gua vakum, bukan vakum sih, istirahat lah, sibuk sibuk sama urusan pribadi gua. Di satu sisi gua sibuk sama urusan pribadi gua, terus di sisi lain ya kalian tahulah, image para rider motor sekarang lagi kurang bagus, lagi dicap jelek sama masyarakat, baik masyarakat umum dan masyarakat sipil. Oh iya, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Dan tetap terus jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Ya, jadi balik lagi ke topik. Oh iya, jadi hari ini gue mau ke rumah saudara gue dulu. Biasalah, ada urusan pribadi. Tapi kalau untuk tema videonya sih, gue mau bahas satu permasalahan, satu isu yang lagi viral di masa-masa sekarang ini, yaitu image para rider tuh lagi dicap jelek sama masyarakat. Ya kalian sendiri tahulah penyebabnya apa. Kalian tahu sendiri penyebabnya apa, ulahnya kenapa, gara-gara apa, kalian tahu sendiri. Jadi sekarang tuh banyak rider yang enggak mematuhi peraturan. Jadi dia tuh bawa motornya seenaknya aja, ugal-ugalan di jalanan, willy-willy bebas gitu. Ya kalau kalian mau freestyle begitu, ya freestyle lah pada tempatnya sih. Gue bukan so tau atau so bener gitu, tapi gue cuman ngasih tahu aja opini gue. Mendingan kalian kalau mau begitu pada tempatnya lah, jangan di tempat umum, jangan di jalanan umum. Karena kita yang gak ikut-ikutan juga ikut turut merasakan dampaknya. Kita yang gak ikut-ikutan, yang gak macem-macem di jalan, kita ikut turut merasakan dampaknya, termasuk diri gue sendiri. Itu salah satu alasan gue belum bikin konten lagi. Karena satu, gue sibuk sama diri gue sendiri, dan yang kedua, efek dampak dari isu yang sekarang ini. Jadi gue turut merasakan, padahal gue nggak ikut-ikutan, gue nggak bersalah gitu. Gue bawa motor biasa aja, nggak kebut-kebutan, nggak ugal-ugalan, nggak willy segala macem di jalanan. Kenapa gue ikut turut merasakan? Ya karena sekarang kan motor gue aja begini gitu ya, knalpotnya racing ya, plat nomor gue taruh di kolong semua. Kalian tahu lah sekarang polisi lagi gencar-gencarnya menertibkan jalanan. Jadi di setiap sudut kota itu razia selalu dilaksanakan sama polisi. Jadi
susah buat gua bikin konten, apalagi ke jalur kota. Motor gua udah pasti dapet, padahal gua kan gak ikut-ikutan. Gue cuman pengen berkarya aja, berkreativitas sama motor kesayangan gua, sama motor favorit gua. Gua mau menyalurkan hobi gua, tapi kenapa gitu ya, susah banget. Jadi di sisi lain juga kondisi juga susah buat mendukungnya. Kadang hujan, kadang macet, kadang hujan macet. Ya gimana orang mau konten coba, males bawaannya. Keluar macet, mau keluar hujan, ya gimana. Jadi gua 2 minggu ini gua gak nyentuh YouTube sama sekali, gak bikin konten, gak bikin video sama sekali. Aduh, kayak gitu salah ya, galau-galan, gak pakai helm lagi. Jadi gue mau kemana-mana juga susah. Mau ke daerah kota otomatis gue kena sama polisi. Mau ke daerah kabupaten, ya kalian lihat sendirilah, kabupaten kurang seru aja gitu, kurang asik, kayak begini-begini aja gitu. Ya jadi gitulah, kalian yang berulah, kita yang kena dampaknya, padahal kita nggak ikut-ikutan. Bukan gua aja sih, pasti yang lain juga banyak, rider-rider lain yang cuman berkreativitas tapi kena dampaknya. Jadi tolonglah buat kalian, kalau mau macem-macem mending di arenanya aja, mending di tempatnya. Jangan di jalanan umum begini, karena jadi semua kita dicap buruk di mata masyarakat umum maupun masyarakat sipil. Jadi sebagai rider begini tuh dicap orang tukang ugal-ugalan, tukang willy-willy gak jelas di jalanan, padahal kita nggak ikut-ikutan kan. Jadi tolong buat kalian, untuk sementara ini taati dulu peraturan yang berlaku. Dan untuk masyarakat umum juga, jangan sembarangan main hakim sendiri, karena dampaknya itu sangat buruk bagi korbannya. Ntar kagok, aduh. Kenapa gue bilang buruk dampaknya sama korbannya? Ya lihatlah, bayangin kalau knalpot beli susah payah, capek-capek, digeprek-geprek begitu aja sampai hancur, sampai penyok. Bayanglah gimana kalau misalnya orang yang hasil beli knalpotnya itu hasil dari nabung selama bertahun-tahun, dan dia seneng gitu menunjukin, ngebuktiin sama orang tuanya, ini loh hasil nabung aku selama bertahun-tahun gitu, bisa beli suatu barang hasil dari tabungan sendiri tanpa minta sama orang tua gitu loh. Kesannya kan ada kepuasan tersendiri gitu, tapi akibat tindakan main hakim sendiri dari masyarakat, ya kalian pasti ngerasain lah gimana rasanya. Aduh, knalpot
Wah, gitu hasil nabung tahunan digeprek hancur gitu aja. Coba deh kalian para masyarakat umum yang jadi korban, yang di pihak korban ya, pasti ngerasain deh hasil jualan untung 500.000 2.000 rupiah, nah buat nabung beli sesuatu tapi akhirnya kebuang sia-sia begitu aja. You know lah akibatnya gimana. Oke lah kalau begitu, masih bisa dibilang wajar, bukan wajar sih. Tapi kalau yang lain kayak knalpot digeber-geber, deketin ke kuping, itu kan aduh, coba bisa dipikir akibatnya, itu gendang telinga bisa pecah kali ya. Knalpot digeber gas motor sampai limit, dan kuping orang dideketin ke knalpot gitu. Itu aduh, itu tuh main hakim sendiri sih, bukan gua so tau ya, tapi emang nyatanya begitu. Sekarang gua tanya, emang ada ya hukum buat menghakimi orang kayak begitu, ngedeketin kuping orang ke depan knalpot, terus ngegeprek knalpot orang sampai hancur? Emang ada ya hukumnya ya? Biarin gua nggak tahu hukum juga, tapi gua nggak pernah ngedenger ada hukum begituan. Aneh banget, main hakim sendiri, main geprek-geprek knalpot, kuping orang disamber pakai knalpot, itu bisa rusak telinga. Cobalah kalau kalian menegakkan hukum, coba tolong tegakkan hukum dengan benar dan adil juga. Jangan kalian mentang-mentang tahu hukum bertindak semaunya. Buat para masyarakat umum yang gak berhak menghakimi menghakimi korban kayak begitu, jangan ikut-ikutan deh. Udah biarin aja aparat wajib aja yang bertugas, tapi tolong juga tugasnya ditoleransi, jangan kayak begitu. Kasian kan, gendang telinga orang pecah, siapa yang mau tanggung jawab coba? Mending kalau itu doang, kalau motor juga jebol gara-gara digas sampai limit terus-terusan, emang mau ganti rugi? Belum lagi knalpotnya digeprek sampai hancur. Jadi tolong toleransinya lagi. Bolehlah hukuman dikasih pada pelaku kayak begitu, tapi tolong hukumannya jangan begitu. Mendingan ya bisa denda atau apapun itu, tapi jangan kayak begitu. Karena kan kasihan orangnya. Jadi gue di sini bukan so bener atau so tahu gitu, gue cuman menyampaikan apa pendapat gue aja, opini gue begitu. Lebih baik kalau mau menghukum sesuai dengan apa ya, aduh bingung gue jadinya. Jangan kayak begitulah, intinya ngukum tuh nggak baik. Bayangkan kalau knalpot digeber
sampai limit mesin jebol, kuping pecah. Kalau kalian sih yang merasa resah gitu dengan suara knalpot racing, ya kan kalian paling ngedengernya cuman selewat doang, cuman selewat doang, dan nggak selama kalian geber-geber di depan kuping orang. Kalian paling ngedenger cuman beberapa detik aja sih knalpot berisik, bising begitu, dan nggak sedekat itu juga kali jaraknya. Nggak kayak orang dideketin kupingnya. Aduh, gua kebayang banget sih itu. Kasian gua, bukan kenapa-napa, kan kita juga manusia juga jelas punya kesalahan. Nggak semua manusia tahu kebenaran, pasti semua pernah berbuat salah. Jadi tolong, kalau mau hukum yang wajar-wajar aja, bisa denda atau sebagaimananya, jangan kayak begini. Oke, gue sebagai posisi gue di tengah-tengah adil, gue gak memihak siapapun. Buat para rider, tolong jaga image para rider motor buat sekarang, buat sementara waktu dulu, jangan neka-neko dulu di jalanan. Dan buat masyarakat umum ataupun masyarakat sipil, jangan bertindak semena-menanya dulu. Hukumlah sesuai yang sewajarnya aja, jangan kayak begitu. Ini gua hanya menyampaikan opini gua aja, hanya menyampaikan pendapat gua aja, karena gua pun ikut turut merasakan dampaknya gitu. Gua juga ngeri kalau begitu, knalpot gua digetok, kebayang lah kuping gua dideketin gitu. Aduh, tolong buat sementara waktu ini jaga dulu image para rider, biar balik lagi dipercaya sama masyarakat. Karena meskipun gak akan bisa utuh lagi, sama seperti ibaratnya kaca udah pecah, biarin kalian sambung pakai lem atau pakai apapun itu, dia nggak akan bisa utuh sempurna 100% lagi. Biarin emang bisa nyambung, tapi nggak bisa sempurna lagi nyambungnya. Ya setidaknya kan bisa diperbaiki gitu, kita bisa memperbaikinya daripada hancur banget, ya kan. Oke, udah sampai ATS, wes. Bentar lagi nyampe sih gua. Ngeri kalau ke daerah kota, takutnya ada tilang. Jadi gua kemarin aja gua ke kota diantar sama saudara gua, jadi gua dibonceng, nggak bawa motor ini. Ngeri gua, karena di mana-mana kan razia udah mulai ditertibkan. Chat kenapa lagi? Anjir, kenapa lagi nih?
wait. Gua kira apaan anjir, asli gua takut banget razia anjir. Untungnya kayak DLL aja dia ngurus jalan. Oh, kalau razia gua ngeri anjir. Takut motor gua kena, bukan kenapa-napa, asli. Semoga aja lah image-nya kembali baik di mata masyarakat, dan polisi juga nggak nilang tiap hari gitu. Tolonglah toleransinya buat kalian, bagi yang menonton video ini, mengertilah akan keadaan sekarang ini. Sekarang nih anak-anak motor lagi dicap buruk, hilang di mana-mana. Kasihan bagi orang yang nggak ikut-ikutan, ikut merasa dampaknya gitu. Padahal kita cuman berkreasi aja, berkreativitas, memodifikasi motor kita ini sesuka hati gitu. Jadi kalau pendapat gua, gimana negara kita mau maju gitu kalau orang mau berkreativitas saja susah banget, sampai dilarang-larang gitu. Emang untuk berkreativitas sih silakan aja sih ya, tapi tetap patuhi aturan. Oh, WR mantap. WR udah rame di mana-mana ya mah WR, apalagi di Bandung, pusatnya banget. Berkreativitas sih silakan aja, tapi tolong nih yang neko-neko di jalanan jangan dulu deh, kurangin. Kalian mau willy-willy ya udah pada tempatnya aja, pada tempat latihan willy itu, tempat buat latihan freestyle, jangan kayak gini. Asik, gila, gue baru sekali sih nemu rider yang begini nih, yang tadi. Biasanya sih cuman klakson biasa aja, tapi tadi sambil ngangguk gitu, gila, salut sih. Bentar lagi sampai sih, udah deket jalan tol.
aja nggak ada tilang kan. Oh, ini tempat gua NR waktu itu deh kalau nggak salah, yang sama temen gua ini. Ini yang sebelah kiri ini nih. Udah mau sampai sih, nanti aja aku sambung videonya pas gue udah pulang, nanti gue sambung lagi.